Tapi karena semangat dan memaksakan terus dan apa yang saya ucapkan pada saat itu membuat terbakar lagi. Jadi pasca selesai dari perawatan diri kan, sebulan kan lama itu, akhirnya kita kan stabil lagi tuh. Kita mulai sekolah kita lagi tuh, pas sampai saya kebetulan sama Andre sama Uncu sekolahnya bareng. Kita bareng tuh, pas turun dari bus kota kita dulu kan. Dari mulai simpang kita masuk sampai kita ke dalam, orang nengok kita tuh tidak putus-putus. Kenapa? Ini aneh ya kan? Kok masih hidup ini manusia? Mungkin gitu pikiran orang tuh kan. Jadi selebritis kita sesaat waktu itu kan. Waktu saya mau pulang sekolah, tiba-tiba Uncu datang dan manggil saya. Ini baru masuk sekolah nih, sebulan baru dari kejadian. Geng, katanya kan. Ada apa, geng? Ya? Ini kita kan dari sekolah kan ada perintah salam waktu itu. Perintah salam. Jadi udah ditunjuk orang-orangnya, udah ditunjuk orang-orangnya untuk ikut kegiatan. Rupanya pas di hari besok mau pergi, orang-orang ini nggak bisa. Itulah sama ditemui sama Uncu kan. Peng, mau gimana lagi? Ini undang udah kita beli, omset udah kita bayar. Terus inset. Inset ya. Omset penghasilan. Inset. Saya iya kan waktu itu. Ya lah geng, kalau nggak ada yang lain lagi, kita berangkat besok untuk mengikuti lintas alam. Orang-orang nggak yakin pada saat itu, teman-teman, sahabat-sahabat semua kan. Nggak mungkin lah, Nopeng ini baru stabil dari traumanya kan gitu. Enggak. Di situ lah geng. Jadi pada saat itu saya ingin membuktikan bahwasanya tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Itu aja, menguji mental apakah masih ada untuk bisa mengikuti kegiatan kembali. Barulah pergi lintas alam. Lintas alam tuh 2 hari 1 malam tuh nginap malam tuh kan, sampai alhamdulillah dapat juga juara kan, se-Sumatera dan Jawa pada saat itu. Di zaman kami buku waktu itu saya dalam posisi official kan waktu itu. Itu tuh saya memberanikan diri tuh saya harus bisa ikut sebagai tim Evan juga, tapi siang ya. Ini Kogar kan, Sumatera dan Jawa kan kita yang ngambil pialanya dulu. Jadi pada zaman kita itu dulu geng, kita manusia yang merasa paling kuat dan paling tangguh kan. Andre kalau di rumah waktu saat itu, kalau udah mati lampu, udah gelap, dia akan spontan lari keluar. Satu dalam hitungan detik. Itu sampai nikah ya. Kalau kita dulu kan ngumpulnya sama-sama tuh, tidur sekamar terus tuh kan. Jadi malam-malam iseng-iseng terus, saya pasti iseng terus tuh. Pasti kalau Andre tidur, pasti saya usilin terus, saya ganggu terus kan. Kadang-kadang saya tarik selimutnya, sampai dia marah-marah kan, saya matiin lampu tuh. Terkejut ya kan, saya pegang kayak gini. Saya pegang supaya jangan lari dia kan. Tenang sini ya kan. Ngapain peng? Aku takut ya kan. Tuh aku ingat tuh. Pas aku pegang kayak gitu, kau tengok kabel-kabel dinding, kabel-kabel lampu. Iya, macam ada darah. Macam ada darah kata Andre. Kau gila ada itu kabel lampu, tenang aja sini kan. Aku tahan sampai dia. Andre memang nggak tahan, akhirnya ditarik. Waktu itu kau tarik kuat tuh, akhirnya lari keluar kan. Akhirnya saya dan Uncu ada inisiatif malam-malam. Saya dan Uncu duduk di sini kan. Duduk berdua. Geng, gimana kalau kita jemput Andre? Kita bawa dia camping 2 malam. Kebetulan adik-adik kan ada acara. Itu sebagai pembuktian bahwasanya dia tidak takut gelap lagi. Aku bawa dong. Makanya saya dan Uncu pergi ke rumah, minta izin sama si Sari. Saya bawa si Andre 2 malam kata Uncu kan. Akhirnya Sari kan ngizinin. Sampai di camping, alhamdulillah Andre bisa tidur dengan nggak nyenyak juga, tapi enggak. Tapi bisa melawan takut pada saat itu. Rindu lah, pengen bareng lagi di situ kan. Pasti. Gimana perasaan waktu malam kita camping? Ya nggak nyaman juga, cuma karena memang rame, harus dilawan kan. Itu. Bukan tentang suatu angkuh atau gimana ya. Jadi di tahun 2014 saya coba untuk ingin menginjakkan kaki di puncak gunung lagi. Puncak gunung. Jadi kebetulan pada saat itu
adik-adik Isna, Robi, sama si Al ikut mau naik gunung. Saya minta ikut, saya mau ikut. Benar Peng, benar. Saya ingin pada saat itu sahabat, saya ingin membuktikan bahwasanya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita takutkan itu sebenarnya tidak ada kalau selagi dalam hal yang positif dan mawas diri. Ya, akhirnya saya muncak pada 2014 itu. Dari 2014 itulah mulai ke Gunung Talang. Kita muncaknya, saya pun naiknya tengah malam habis sholat isya. Karena gini geng, baik sama Firman, baik sama Andre ataupun sama Uncu, kalau sudah berada dalam bersama mereka, kepercayaan diri ini tambah. Itu kekuatan tuh. Jadi dekat Uncu ini kita merasa yakin aja tidak akan terjadi hal apa-apa di dalam diri itu aja. Cara untuk melawan ketakutan adalah dengan cara menemui ketakutan itu berulang-ulang kali. Habis dari Gunung Talang, saya dan Uncu memberanikan diri rumah pergi ke kaki Gunung Merapi. Jadi habis selesai situ pergi Gunung Merapi. Waktu itu abang-abang di situ bikin musala. Disitulah saya memberanikan diri lagi untuk memijakkan kaki di Gunung Merapi sampai di BGSDA, geng. Malam tidur di situ. Saya pandang sekeliling Gunung Merapi itu. Wah, di sini saya dulunya, tapi dalam keadaan yang tetap mawas diri. Karena tidak terjadi apa-apa, karena kata kau tadi itu untuk melawan rasa takut, temui rasa ketakutan itu dengan sesering mungkin dengan mawas diri. Tidur lagi. Iya, di tahun berapa kita pergi lagi ke Gunung Merapi? Kemarin di tahun berapa tuh? 2021 kan? Nah, akhirnya kita putuskan untuk mengajak Andre untuk membuktikan tidak terjadi yang aneh-aneh lagi. Nah, akhirnya kami beranikan diri. Tunggu ya. Iya. Jadi pada saat kami sudah sampai di belum di kakinya, masih di tapaknya mungkin baru itu kan. Kita di base camp baru kan, di tower. Ya. Jadi pada saat itu saya duduknya melintang kayak gini. Andre di situ, tiba-tiba Andre bilang, "Peng, tolong jangan." Saya tidur tadi ya, sambil tiduran kan. Tolong tidurannya dengan bunyi cicak lagi, geng. Tolong tiduran dengan melintang. Kenapa, geng? Nggak, nanti terhalang orang lewat kan, kau bilang gitu. Malam tuh kan. Ya, aku pindah duduk. Jadi paginya ada yang ngintip dari balik itu. Jadi paginya Andre cerita, tahu nggak semalam Peng, kenapa aku larang kau jangan tidur seperti itu. Kenapa? Dia lewat. Aku bilang, siapa? Cewek yang itu dia. Cewek itu lewat, kata Sandri. Kau gila kau Andre. Sumpah aku nampak waktu malam itu, katanya kan. Dia ngeliat kau terus Sandri. Senyum dia. Senyum. Kau masih daki juga kan? Ngeng? Ya. Nih. Masih. Enak orang nih yang nggak ikut start. Daki-daki terus. Nopeng lagi tuh. Diam-diam daki Gunung Talang dia sendiri. Yang nyata dan harus kita percaya pada saat itu, geng, di awal kita sesat itu apa ya, geng? Di saat kita istirahat di pelataran bawah tuh mah, habis dari kawah kacamata kan, di bawahnya kita istirahat tuh. Ya. Dekat ada genangan air tuh. Kan kita sempat tertidur tuh. Pas kita bangun orang nggak ada tuh. Pas kita tengok ke arah kiri ujung kan kita ada tenda tuh. Ini lagi cicak. Ya. Ada tenda tuh, kan kita ikuti tuh. Rupanya bukan tenda kan, itu Batu Tugu 12 tuh, tempat orang meninggal. Tempat terakhir orang itu nyasar. Rupanya batu. Jadi pas ngeliat itu batu, saya sama Andre ini udah inisiatif untuk balik ke tempat kita tidur lagi. Nggak mungkin, geng. Kita balik lagi karena di bawah itu di situ udah tertutup sama hutan di bawah itu tuh. Di bawahnya itu kan hutan larangan tuh, kan tertutup sama semak-semak itu. Pas kami dan Andre mau balik ke atas lagi, tiba-tiba ada bunyi klakson mobil. Akhirnya kita balik lagi lah ke tempat limbah tuh. Disitulah saya dan Andre melihat ada pekerja di bawah. Kalau secara logika, geng, kalau seandainya hanya aku yang mendengar dan kau tidak, dipastikan itu hanya ilusi. Tapi nyatanya pada saat itu kita berdua sama-sama mendengar. Abang-abang kita lah yang bilang di situ memang sering bunyi mobil besar, klakson.
Karena ada abang-abang kita di situ, geng. Dia mau sar, mau mencari orang yang hilang. Orang yang mau dicari itu lagi nyapu. Di ujung ini kan batu 12 tuh. Di situ lagi nyapu dia. Langsung abang tuh stop, kan? Bahwasanya kita harus mempercayai yang gaib itu memang ada. Betul. Karena Tuhan itu menciptakan sepasang kan gitu. Cuma buat catatan aja, salah satu pendaki, saya mau sebut nama, di Kerinci, dia pernah bilang semua gunung sudah saya taklukkan, cuma tinggal Kerinci aja yang belum. Semua mau saya taklukkan gunung-gunung itu, dan dia berakhir tewas, ditemukan di bawah batang kayu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman ada rencana buat naik gunung atau ke hutan lah, pastikan dulu kalian kenal dulu diri kalian. Dan lengkapi semua selengkap-lengkapnya perlengkapan kalian. Dan logikanya, kalau kita udah 4 hari sampai di bawah, man, untuk sampai ke puncak itu nggak mungkin lagi, pasti nggak akan mungkin, karena kalau kita udah turun di 3 lembah, untuk naik itu nggak mungkin. Lebih sulit naik, karena pada saat itu, geng, kita turun di lembah itu sambil dibopong. Kita jatuh dari jurang pada waktu malam, baru sadar bahwasanya kita hilang. Ingat, waktu di lubang tempat kita tidur, itu logikanya pada saat kita mau turun dari hari kedua, kan pagi tuh, dari ketiga kita kan mau turun dari punggungan tuh, kan ada batang besar, kita tidur malam tuh. Logikanya kau kan nengok, ada nggak nampak batang besar lo? Nggak ada kan? Cuman kita pada saat itu nggak mikir sampai ke situ. Yang penting kita ke bawah. Andre bilang dia, man, bahwasanya Pohon itu nggak ada. Pohon yang tempat kita tidur 2 kali batang beringin besar itu nggak ada paginya. Gua yang di pinggir sungai juga nggak ada. Nggak ada. Logikanya. Karena lucu, ada gua di pinggir sungai. Dan kenapa sampai kita di puncak punggungan itu seperti ada tempat perlindungan? Itu yang pertama. Yang keduanya, sampai kita di bawah tuh sore, di hari ketiga tuh sore, hari mau hujan runtuh, tidak ada tempat. Kita otomatis kalau kita survival pasti mencari tempat perlindungan. Cari tempat perlindungan. Dan waktu kita menyisiri sungai, tiba-tiba kenapa ada lubang yang cukup untuk kita berdua. Logikanya. Pasnya untuk berdua. Tapi keren lah. Oke. Alhamdulillah setelah 7 bulan saya tidak pulang ke Padang, akhirnya saya pulang ke Padang, ketemu Nopeng, ketemu Firman Hendrik langsung, kita bisa cerita lagi buat kawan-kawan. Gitu dulu ya, kan? Besok kita Akhirnya jumpa lagi. Kalau kawan-kawan semua terus support channel ini, nah kita pengen punya impian bikin konten apa, Peng? Bikin kontennya adalah ngopi bareng gengs Akarimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, salam lestari.